Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini adalah ultrasound terapi. Nah, untuk materi ultrasound terapi ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Nah, ini untuk materi ultrasound terapi bagian pertama, bagian ke-1. Oke, kita mulai. Di sini katakan sound is defined as periodic mechanical disturbance of an elastic medium such as air. Nah, di sini katakan bahwa suara atau gelombang suara ini merupakan gangguan mekanis secara periodik pada suatu medium yang sifatnya elastis seperti udara. Nah, selanjutnya, sound requires a medium for its transmission and cannot cross a vacuum. Dan suara ini, gelombang suara ini tidak bisa ditransmisikan, tidak bisa dihantarkan ketika tidak ada medium. Nah, tidak bisa dihantarkan kecuali adanya medium. Nah, selanjutnya, ultrasound refers to mechanical vibration, which are essentially the same as sound waves but of a higher frequency. Sedangkan yang diistilahkan sebagai ultrasound ini merupakan gelombang suara, gelombang sound yang frekuensinya lebih tinggi daripada gelombang suara biasa. Sehingga ultrasound ini, yang membedakan ultrasound dengan suara biasa adalah frekuensinya, di mana ultrasound memiliki frekuensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan frekuensi suara biasa. Nah, selanjutnya, such waves are beyond the range of human hearing and can therefore be called ultrasonic. Nah, karena frekuensinya lebih tinggi dibandingkan suara biasa, maka ultrasound ini tidak dapat didengarkan oleh manusia. Selanjutnya, sound frekuensi. Ini frekuensi dari gelombang suara. Nah, dikatakan di sini vibration merge with sound at frequency around 20 Hz. Vibration below this frequency is often called infrasonic or infrasound. Nah, vibrasi atau gangguan mekanik pada medium yang dilewati gelombang suara ini frekuensinya sekitar 20 Hz. Ketika frekuensinya di bawah 20 Hz, maka gelombang suara ini dinamakan sebagai infrasound atau infrasonik. Frekuensi gelombang suara yang bisa didengarkan oleh manusia yakni 20 sampai 20.000 Hz. Nah, ini audible sound, frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz. Ini frekuensi gelombang suara yang mampu didengarkan oleh manusia. Sedangkan ultrasound frekuensinya lebih tinggi daripada 20.000 Hz. Dan infrasound di bawah 20 Hz. Therapeutic ultrasound, ultrasound yang digunakan untuk melakukan terapi ini pada umumnya ada yang frekuensinya 0,5 sampai 5 MHz, di mana pada praktik klinik fisioterapi di Indonesia khususnya frekuensi yang digunakan pada ultrasound adalah 1 dan 3 MHz. 1 MHz itu berarti ada 1 juta Hz. 1 MHz itu ada 1 juta Hz, itu frekuensinya tinggi, itu sebagai ultrasound. Selanjutnya, sonic waves are series of mechanical compression and rarefaction in the direction of travel of the wave. Hence, they are called longitudinal waves. Nah, gelombang sonik, gelombang suara, tadi dikatakan bahwa gelombang suara merupakan gangguan mekanik secara periodik ya di awal tadi. Nah, gelombang suara ini ketika melewati suatu medium seperti udara,
maka medium udara tadi, molekul-molekul pada medium udara tadi, dia akan terjadi kompresi, pemampatan, dan rarefaction, peregangan molekul-molekul pada medium udara. Nah, digambarkan dengan gelombang longitudinal seperti ini. Nah, gelombang ini kan ada yang naik, kurvanya naik, kemudian turun, naik, kemudian turun. Bukan berarti kemudian ultrason mengeluarkan gelombang seperti ini, gelombang naik turun seperti ini. Nah, ini hanya untuk mengilustrasikan pada gelombang naik, maka molekul-molekul pada medium yang dilewati gelombang suara ini akan memampat, kompresi, memampat. Sedangkan ketika gelombangnya turun, ini mengilustrasikan bahwa molekul-molekul pada medium yang dilewati oleh gelombang ini, dia akan meregang atau rarefaction. Nah, berapa banyak kompresi dan rarefactionnya, berapa kali terjadi pemampatan dan peregangannya, sesuai dengan frekuensi yang digunakan. Kalau frekuensi ultrason yang digunakan adalah 1 MHz, maka dalam 1 detik medium yang dilewati gelombang ultrason akan memampat dan meregang sebanyak 1 juta kali per detik. Nah, selanjutnya, they can occur in solid, liquid, and gases and are due to regular compression and separation of molecules. Nah, gelombang ultrason ini yang disebut sebagai gelombang longitudinal ini, yang diilustrasikan sebagai kurva naik dan turun tadi, dapat melewati medium, baik itu medium yang solid, medium cair, liquid, ataupun medium gas seperti udara. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa setiap medium, baik itu medium yang solid, medium padat, medium liquid, medium cair, air misalnya, atau medium gas seperti udara, memiliki kerapatan molekul yang berbeda-beda. Setiap medium memiliki kerapatan molekul yang berbeda-beda. Pada kondisi normal, pada kondisi tidak terpapar ultrason, setiap molekul ini bergetar. Setiap molekul ini dia bergetar. Ketika diberikan atau dipaparkan gelombang ultrason, maka getaran atau gerakan molekul ini akan bertambah sesuai dengan frekuensi yang digunakan pada ultrason. Ketika frekuensi pada ultrason yang digunakan adalah 1 MHz, maka molekul-molekul pada medium yang dilewati gelombang ultrason ini akan memampat dan meregang sebanyak 1 juta kali per detik. Nah, pergerakan yang sangat cepat ini, 1 juta kali per detik memampat dan meregang ini, akan menghasilkan panas. Karena sesuatu yang bergerak dari dan ke, apalagi molekul, ini akan menghasilkan panas, meningkatkan suhu jaringan. Nah, meningkatkan suhu ya. Sehingga di sini dikatakan the molecules of all matter are in constant random motion. Nah, pada dasarnya molekul pada setiap medium walaupun tidak terpapar oleh gelombang ultrason, molekul ini tetap bergetar, tetap bergerak. Kemudian the amount of molecular agitation is what is measured as heat. Nah, sehingga pergerakan ini akan menimbulkan peningkatan suhu. A greater the molecular movement, the greater the heat. Semakin besar gerakan dari molekul-molekul pada medium tersebut, maka semakin tinggi pula suhu atau temperatur yang didapat. Apalagi ketika dipaparkan ultrason yang frekuensinya tinggi sampai 1 MHz sampai 3 MHz, maka pergerakan molekulnya akan semakin tinggi mengikuti frekuensi yang dipaparkan. Inilah yang kemudian ultrason mampu meningkatkan suhu jaringan, karena pergerakan vibrasi dari molekul pada
jaringan yang dipaparkan ultrason ini akan bergerak sebanyak frekuensi ultrason yang digunakan. Nah, selanjutnya, sound waves will pass more rapidly through material in which the molecules are close together. Thus, their velocity is higher in solid, liquid, than in gas. Nah, gelombang suara ini akan lebih cepat merambat pada molekul yang rapat. Nah, gelombang suara akan lebih cepat merambat pada medium yang molekulnya rapat. Sehingga ketika medium molekulnya kerapatannya renggang, maka ini yang paling lambat. Jadi gelombang suara akan mudah merambat, akan cepat merambat, kemampuan merambatnya menjadi lebih cepat ketika dipaparkan pada medium yang molekulnya rapat, seperti pada medium benda padat, medium solid. Sehingga pada medium solid, benda padat ini, kecepatan rambat gelombang suara lebih cepat dibandingkan medium cair, liquid, dan yang paling lambat proses rambat gelombang suara ini adalah pada gas, pada udara misalnya. Nah, berikut tabel material, jenis material, ada yang solid, ada yang cair, ada yang gas, beserta kecepatan rambat gelombang suaranya dengan satuan meter per sekon. Ini kita bisa lihat bahwa pada materi-materi, pada medium-medium yang padat seperti granit atau besi, kecepatan rambatnya sangat atau paling cepat, yaitu 6.000 meter per sekon. Kalau dalam jaringan tubuh manusia yang paling padat apa? Tulang. Ini kecepatan rambat gelombang ultrason ini 3.445 meter per sekon. Nah, di otot, karena otot ini mediumnya, molekulnya lebih renggang dibandingkan tulang, maka kecepatannya lebih rendah daripada tulang, yakni 1.552 meter per sekon. Cairan dia juga semakin turun. Kemudian lemak ini yang paling rendah, dan di udara ini yang paling rendah adalah 343 meter per sekon. Sehingga kerapatan suatu molekul pada suatu medium mempengaruhi kecepatan rambat dari gelombang suara atau gelombang ultrason. Semakin rapat molekul pada suatu medium, maka semakin cepat pula lah rambat gelombang suaranya. Nah, kemudian production of therapeutic ultrasound. Pada modalitas ultrason, modalitas ini dia menggunakan bahan piezoelektrik. Menggunakan bahan piezoelektrik. Modalitas ultrason menggunakan bahan piezoelektrik, di mana bahan piezoelektrik misalnya digambarkan sebagai bahan piezoelektrik. Ketika bahan piezoelektrik ini diberikan gangguan mekanik seperti dipukul, maka ke ujung-ujung kutub dari bahan piezoelektrik ini akan memunculkan potensial, akan memunculkan aktivitas elektris. Gangguan mekanik menyebabkan munculnya sumber energi elektris. Nah, ketika diberikan gangguan mekanik seperti pukulan, maka ujung-ujung kutub dari bahan piezoelektrik ini akan memunculkan arus listrik, sehingga dinamakan sebagai piezoelektrik. Dari gangguan mekanik akan menyebabkan munculnya motif elektro, akan memunculkan
energi elektris. Ketika bahan piezoelektrik dipukul, diberikan gangguan mekanik, maka ke ujung-ujung kutubnya akan mengeluarkan energi elektris. Disebut sebagai bahan piezoelektrik. Nah, pada ultrason bahan piezoelektrik ini dipaparkan energi listrik, energi elektrik. Nah, pada modalitas ultrason, bahan piezoelektrik ini dialiri listrik. Nah, ketika bahan piezoelektrik ini dialiri listrik, maka bahan piezoelektrik ini akan memampat dan meregang. Bahan piezoelektrik yang memampat dan meregang ini dalam berapa kecepatan memampat dan meregangnya, berapa banyak memampat dan meregangnya, sebanyak frekuensi yang digunakan pada arus listriknya. Kalau frekuensinya 1 MHz, maka memampat dan meregangnya bahan piezoelektrik ini sebanyak 1 juta kali per detik. Jika frekuensi yang digunakan pada arus listrik adalah 1 MHz, maka kecepatan memampat dan meregang bahan piezoelektrik ini adalah 1 juta kali per detik. Nah, pemampatan dan peregangan bahan piezoelektrik yang banyak sampai 1 juta kali per detik ini akan menghasilkan gelombang ultrason. Nah, karena pada dasarnya gelombang suara dihasilkan dari gangguan mekanik secara periodik. Katakanlah ada getaran. Nah, gelombang suara dihasilkan dari sesuatu yang bergetar. Nah, ini kan kompresi memampat dan meregang sebanyak 1 juta kali kan seperti bergetar gitu ya. Nah, sehingga menghasilkan gelombang suara yang frekuensinya tinggi. Kalau frekuensi arus listrik yang digunakan 1 MHz arus bolak-balik, maka gangguan mekanik memampat dan meregang pada piezoelektrik ini juga tinggi sampai 1 juta kali per detik. Memampat dan meregang bahan piezoelektrik 1 juta kali per detik menghasilkan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi atau ultrason. Nah, efek ini sering disebut sebagai efek reverse piezoelektrik. Efek reverse piezoelektrik, kebalikan dari efek piezoelektrik. Nah, sehingga pada modalitas ultrason, efek yang digunakan adalah reverse piezoelektrik, yakni menghasilkan gelombang ultrason didapatkan dari dialirinya energi listrik menuju ke bahan piezoelektrik, sehingga bahan piezoelektrik ini akan memampat dan meregang atau bergetar sehingga menghasilkan gelombang ultrason. Oke, selanjutnya piezoelectric effect. Many types of crystal can be used, but the most favored are quartz, which occur naturally, and some synthetic ceramic materials such as barium titanate and lead zirconate titanate. Nah, bahan piezoelektrik yang digunakan pada modalitas ultrason ini biasanya yang direkomendasikan adalah bahan kristal, yakni kristal quartz. Nah, karena bahan piezoelektrik ini akan bergetar, akan memampat dan meregang sebanyak minimal 1 juta kali per detik. Nah, tinggal dikalikan berapa menit terapi. Nah, sehingga bahan piezoelektrik yang digunakan kualitasnya harus bagus. Sehingga bahan di sini yang digunakan adalah bahan pada kristal, yakni kristal quartz. Harganya pasti mahal modalitas yang menggunakan bahan piezoelektrik kristal. Sehingga agar harganya lebih murah dan jumlah kristal ini sangat terbatas, maka digunakanlah sintetis keramik. Nah, sintetis keramik ini meniru ikatan kimia pada kristal. Nah, sintetis keramik ini meniru ikatan kimia dari kristal. Katakanlah ini adalah KW1-nya dari kristal.
Kw, satunya dari kristal. Ya, yang digunakan adalah barium titanat dan lead zirconate titanat. Ya. Sehingga bahan piezoelektrik ini karena dia memampat dan meregang bergetar sebanyak minimal 1 juta kali per detik, maka bahan piezoelektrik ini harus mempunyai kualitas yang bagus. Selanjutnya, this crystal deform when subjected to a varying potential difference piezoelectric effect. Ya, tadi sudah ya bahwa bahan piezoelektrik ini dia akan berubah bentuknya, memampat dan meregang sebanyak frekuensi yang digunakan arus listrik. Selanjutnya, in order to apply the electric charges, metal electrode must be fixed to the crystal. Nah, untuk mengaplikasikan atau memaparkan energi elektris pada bahan piezoelektrik, maka bahan piezoelektrik ini ditempatkan pada mangkok besi. Nah, sering disebut sebagai housing. Nah, ini contohnya. Jadi bahan piezoelektrik atau kristal atau barium titanat atau lead zirconate titanat berada di sini. Nah, ini adalah mangkok besinya. Di dalam mangkok besi ini ada bahan piezoelektrik. Nah, mangkok besi ini kemudian dia akan dialiri arus listrik bolak-balik, yang kemudian dengan frekuensi arus listrik 1 MHz, bahan piezoelektrik dalam mangkok besi ini dia akan memampat dan meregang sebanyak 1 juta kali. Nah, memampat dan meregang sebanyak 1 juta kali kan berarti seperti bergetar gitu ya, sehingga getaran tadi, memampat dan meregang tadi sebanyak 1 juta kali tadi akan mengeluarkan gelombang ultrasonik. Nah, gelombang ultrasonik ketika melewati suatu medium, maka medium tersebut akan memampat dan meregang. Sebanyak berapa? Ya sebanyak frekuensi yang digunakan. Kalau frekuensi yang digunakan 1 MHz, maka gelombang ultrasonik ini ketika melewati suatu medium tersebut akan memampat dan meregang sebanyak 1 juta kali. Kemudian ultrasound properties. Nah, pada modalitas ultrasound nanti ada yang disebut sebagai transducer. Nah, transducer itu adalah tempat di mana bahan material piezoelektrik ditempatkan. Itu disebut sebagai transducer. Nah, transducer ini merupakan bagian modalitas ultrasound di mana pada transducer terdapat bahan piezoelektrik. Bahan piezoelektrik ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengkonversi, untuk mengubah paparan energi listrik menjadi gelombang ultrasound. Jadi bahan piezoelektrik ini dia mengkonversi dari arus listrik menjadi gelombang ultrasonik. Selanjutnya power. Ini pada modalitas nanti ada settingan untuk power, satuannya watt, dan ada settingan untuk intensity, satuannya watt per centimeter persegi. Nah, kalau pada modalitas yang terbaru yang saat ini kita gunakan, satuannya sudah intensity. Nah, power akan mengikuti aturan intensity yang kita tetapkan. Nah, mengapa ini penting? Karena mahasiswa bisa membedakan antara power dan intensity. Karena ada beberapa modalitas ultrasound yang untuk meningkatkan kuatnya gelombang ultrasound ini satuannya tidak watt per centimeter, bukan intensity, tapi satuannya masih watt atau power. Ketika mendapatkan modalitas seperti itu, maka kita harus menghitung berapakah intensitinya. Karena yang digunakan dalam dosimetri, dosis penata-laksanaan ultrasound adalah intensity, bukan power. Sehingga ketika nanti menemukan alat ultrasound yang sudah lama, yang satuannya masih watt, berarti itu bukan intensity tapi power. Sehingga kita perlu mengkonversi dari power menjadi intensity. Caranya bagaimana? Caranya adalah berapa nilai watt yang disetting kita bagi dengan luas efektif radiating area, luas dari bahan material piezoelektrik yang digunakan. Nanti akan ketemu watt per centimeter perseginya atau intensity.
Oke, selanjutnya beam non-uniformity. Nah, ini nama lengkapnya beam non-uniformity ratio. Ini kurang rasio ini ya. Nah, sehingga beam non-uniformity ratio atau sering disingkat dengan BNR, beam non-uniformity ratio, ini merupakan rasio perbandingan antara kuatnya gelombang suara puncak dan kuatnya gelombang suara rata-rata. Saya ulangi, beam non-uniformity ratio atau disingkat sebagai BNR ini merupakan rasio perbandingan antara kuatnya gelombang ultrason puncak dibandingkan dengan kuatnya gelombang ultrason rata-rata. Nah, kalau kita lihat di gambar sini, ini ada transducer, tempat apa? Bahan material dari piezoelektrik yang fungsi bahan materialnya adalah untuk mengkonversi arus listrik menjadi gelombang ultrason. Nah, kalau kita lihat di sini ada bentuknya seperti ini ya, seperti api itu ya. Nah, bentuk seperti api. Nah, sekali lagi bahwa gambar ini yang berbentuk seperti api ini, gambar ini hanya mengilustrasikan kuatnya gelombang ultrason. Saya ulangi, gambar ini seperti api ini, dia hanya mengilustrasikan kuatnya gelombang ultrason ketika dikeluarkan oleh transducer. Di mana kuatnya gelombang ultrason ini yang paling tinggi adalah di tengah sini. Ya, ini sampai bisa mencapai ke puncak dari kuatnya gelombang ultrason. Dan ini cuma untuk ilustrasi gambar seperti itu. Bukan berarti kemudian transducer mengeluarkan bentuk seperti api ini ya. Ini hanya ilustrasi. Di mana pada tengah dari transducer ini kuatnya gelombang ultrason bisa sampai ke puncak yang paling tinggi. Di sampingnya dia akan semakin rendah sampai di pinggir dia yang paling rendah. Nah, sehingga keluarnya gelombang ultrason, kuatnya gelombang ultrason ini tidak seragam. Nah, sehingga ada rasio, ada perbandingan antara kuatnya gelombang ultrason di puncak dan kuatnya gelombang ultrason rata-rata. Nah, ini disebut sebagai spatial peak intensity dan spatial average intensity. Bisa juga dikatakan bahwa BNR merupakan rasio perbandingan antara spatial peak intensity dan spatial average intensity. Nah, adanya rasio perbandingan antara puncak kuatnya gelombang ultrason dan rata-rata kuatnya gelombang ultrason disebut sebagai beam non-uniformity ratio atau BNR. Nah, di sini digambarkan perbedaan BNR, ada yang BNR-nya 7 atau 1:7, ada yang BNR-nya 5 atau BNR 1:5, atau BNR yang BNR 2 atau BNR 1:2 seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada terlihat sekali perbedaannya. BNR atau beam non-uniformity ratio tadi apa? Rasio perbandingan antara kuatnya gelombang ultrason puncak dan gelombang ultrason rata-rata. Ketika perbandingannya sangat jauh seperti 1:7, maka akan terlihat sekali rasio perbandingan antara gelombang puncak dan rata-ratanya. BNR 5 dia juga masih terlihat gelombang puncak dan rata-ratanya terlihat ada perbandingan yang lumayan jauh. Sedangkan BNR 2 1:2 maka seakan-akan perbandingan antara gelombang puncak dan rata-rata ini menyempit, sehingga seakan-akan dia seragam seperti ini gelombangnya. Tidak ada perbedaan yang signifikan sebagaimana BNR 1:7. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya misal seperti BNR 1:7, BNR 7 ini, maka ketika kita setting intensitas ultrason 1 watt per cm persegi, maka intensitas kuatnya gelombang ultrason yang kita atur 1 watt per cm persegi tersebut suatu saat akan melonjak 7 kali lipatnya menjadi 7 watt per cm persegi. Nah, ini sangat beresiko pun terjadinya cedera pada jaringan pasien. Nah, sehingga semakin kecil BNR, maka dia semakin rendah resikonya. Nah,
Sehingga perlu untuk menggunakan modalitas ultrason yang BNR-nya rendah. Karena kalau BNR-nya tinggi seperti ini, maka misal BNR 7 tadi, maka ketika kita mengatur kuatnya gelombang ultrason sebesar 1 watt per cm persegi di alat, maka ketika BNR-nya 7, suatu saat dia akan naik 7 kali lipatnya menjadi 7 watt per cm persegi. Sangat tinggi sekali lonjakan kuatnya gelombang ultrason. Nah, ini bisa beresiko mencederai jaringan pasien yang kita terapi. Nah, sehingga FDA, Food Drug Administration, merekomendasikan penggunaan BNR kurang dari 5. Penggunaan BNR kurang dari 5. Yakni penggunaan BNR 1:4 atau BNR 4. Itu sangat direkomendasikan. Ketika BNR-nya lebih dari 4, lebih dari 5 apalagi, maka kecenderungan mampu merusak jaringan pasien. Oke, selanjutnya pada modalitas ultrason, maka keluarnya gelombang ultrason ini kita bisa atur. Nah, keluarnya gelombang ultrason ini bisa kita atur. Sehingga pada modalitas ultrason ini kita bisa menentukan modenya seperti apa. Mau modenya continuous seperti ini, ataukah kita gunakan mode pulse ultrason seperti ini. Nah, perbedaannya apa? Ketika kita menggunakan mode continuous ultrason, maka dari awal sampai akhir alat itu dinyalakan, gelombang ultrason itu selalu ada. Gelombang ultrason itu selalu ada. Sedangkan ketika kita menggunakan pulse ultrason, maka gelombang ultrason yang dikeluarkan transducer ini ada fase-fasenya. Ada fase di mana tidak ada gelombang ultrason, ada fase di mana ada gelombang ultrason, dan seterusnya. Jadi ada fase on dan off-nya. Fase on berarti adanya gelombang ultrason, fase off berarti tidak adanya gelombang ultrason. Sehingga gelombang ultrason pada mode pulse ultrason ini gelombangnya diputus-putus. On off, on off, on off. Seperti lampu senter, dia nyala mati, nyala mati, nyala mati gitu ya. Nah, efek terhadap jaringannya seperti apa? Nah, ketika digunakan mode ultrason continuous, maka dari awal sampai akhir alat ultrason itu dimatikan, dinyalakan kemudian dimatikan, dari awal sampai akhir terapi, maka selalu ada gelombang ultrason. Gelombang ultrason ini ketika terpapar oleh jaringan tubuh, maka molekul pada jaringan tubuh tersebut akan bergetar, memampat dan meregang. Nah, sepanjang waktu terapi. Nah, sehingga penggunaan mode continuous ini akan memberikan efek thermal, efek peningkatan suhu jaringan yang optimal dibandingkan ultrason dengan mode pulse. Karena dengan pulse ini ultrasonnya on-nya ada fase on, ada fase off. Nah, selama terapi, misal terapinya 5-10 menit misal, maka dalam 10 menit itu ada yang on, ada yang off. Ada waktu di mana gelombang ultrasonnya ada waktu gelombang ultrasonnya tidak ada. Nah, sehingga pada penggunaan pulse ultrason ini tidak optimal dalam meningkatkan suhu jaringan. Nah, karena ada fase off-nya tadi. Nah, sehingga jika dibandingkan mode continuous dan pulse, maka mode continuous ini lebih optimal dalam meningkatkan suhu jaringan. Sehingga ketika ada suatu kasus, suatu kondisi yang membutuhkan peningkatan suhu jaringan, maka digunakan ultrason continuous. Jika ada suatu kasus atau kondisi yang tidak membutuhkan peningkatan suhu jaringan, hanya membutuhkan manfaat dari mekanik pemampatan peragangan jaringan saja, maka digunakan yang
pulse ultrasound. Contohnya kondisi yang seperti apa, Pak? Ya, contohnya pada kondisi kronis. Pada kondisi kronis di mana 5 tanda gejala utama dari seperti rubor, tumor, dolor, kalor ini sudah tidak ada. Pada kondisi kronis jaringannya sudah tidak ada warna kemerahan, tidak ada pembengkakan, tidak ada nyerinya mulai berkurang, tidak terlalu sensitif, kemudian rubor, tumor, dolor, kalor, kemudian suhu jaringannya tidak tinggi pada kondisi kronis, maka digunakan continuous ultrasound. Sebaliknya pada kondisi gangguan-gangguan akut, di mana pada gangguan akut ini menampilkan 5 tanda gejala utama cedera jaringan, yaitu apa aja? Rubor, tumor, dolor, kalor, fungsi olesa. Ada 5 itu ya. Ketika pada kondisi akut, maka ditampilkan tanda gejala rubor kemerah-merahan segmennya, tumor ada pembengkakan inflamasi pada segmennya, rubor, tumor, dolor ada nyeri yang aktualitasnya tinggi, dipegang saja sudah nyeri. Rubor, tumor, dolor, kalor suhu jaringannya meningkat tinggi. Ketika dipalpasi suhu jaringan meningkat dibandingkan sisi yang tidak lesi, dan adanya fungsi terganggu fungsi olesa. Maka pada kondisi akut yang menampilkan 5 tanda gejala tadi, digunakanlah ultrasound yang modenya pulse. Karena dengan ultrasound dengan mode pulse ini tidak menambahkan suhu jaringan. Karena suhu jaringannya pada kondisi akut sudah meningkat. Kalau kita gunakan continuous pada kondisi akut, maka semakin meningkatkan suhu jaringan, sehingga jaringannya akan cepat rusak. Sehingga pemilihan mode ultrasound mau dipilih continuous ataukah dipilih mode ultrasound pulse ditentukan berdasarkan fase kondisi gangguannya, fase akut ataukah fase kronis. Kalau kronis digunakan continuous, kalau akut digunakan pulse. Karena berkaitan dengan efek ultrasound dalam meningkatkan suhu jaringan. Nah, kemudian duty cycle. Istilah duty cycle ini juga ada yang mengistilahkan sebagai duty factor. Nah, duty cycle ini merupakan rasio perbandingan antara fase on dan off. Duty cycle ini merupakan rasio perbandingan antara fase on dan off ultrasound. Fase on dan off ultrasound ini hanya ditemui pada apa? Pada mode ultrasound yang continuous atau pulse. Nah, pada penggunaan mode ultrasound yang pulse, di mana ada fase dan on dan off, sehingga rasio on off atau duty cycle ditemukan pada penggunaan ultrasound mode pulse. Nah, duty cycle kita nanti bisa setting berapa persen duty cycle-nya. Nah, misal di sini digambarkan duty cycle-nya 20%. Nah, duty cycle 20% itu artinya apa? Artinya hanya 20% saja fase on-nya. Sedangkan 80% adalah fase off. Nah, ini gambarkan dalam satu kali gelombang yaitu 10 milisekon. Maka ketika kita setting 20% duty cycle, fase on atau fase di mana adanya gelombang ultrasound singkat, cuma 2 milisecond. Sedangkan fase off, fase di mana tidak adanya gelombang ultrasound jauh lebih lama, yaitu 8 milisecond. Ini duty cycle 20%. Berarti 20% fase on, 80% fase off. Kalau 50%, ya perbandingannya sama antara on dan off. 50% on, 50% off. Sehingga kalau total 10 milisecond, 5 milisecond ada gelombang ultrasound fase on, dan 5 milisecond tidak ada gelombang ultrasound atau fase off. Nah, besarnya duty cycle yang perlu kita ketahui adalah semakin kecil duty cycle, semakin kecil nilai presentasi duty cycle, maka semakin kecil fase on-nya.
semakin besar persentase dari duty cycle, maka semakin besar fase on-nya. Nah, sehingga semakin kecil persentase duty cycle, semakin kecil fase on-nya, maka semakin kecil pula efek thermalnya. Semakin besar duty cycle, semakin lama pula fase on-nya, maka semakin tinggi efek thermalnya. Ini jika kita bandingkan antara 20% dan 50% duty cycle. Maka yang 20% duty cycle, kemampuan untuk meningkatkan suhu jaringannya ini yang paling rendah. Nah, sehingga yang 50% duty cycle ini lebih mampu meningkatkan suhu jaringan dibandingkan yang 20%. Kenapa? Karena fase on-nya lebih lama daripada yang 20%. Nah, sehingga pada kondisi-kondisi akut ini sering digunakan yang 20%. Tapi pada kondisi-kondisi yang sudah menuju ke kronis, pada kondisi akut menuju kronis, pada fase subakut, maka lebih banyak digunakan duty cycle 50%. Nah, karena semakin kronis semakin dibutuhkan efek peningkatan suhu jaringan. Nah, selanjutnya frekuensi. Nah, tadi kita sudah singgung di awal bahwa frekuensi ultrasound ini ada yang frekuensinya 1 dan 3 MHz. Nah, dikatakan di sini frekuensi number of compression refaction cycle per unit of time usually expressed in cycle per second. Nah, ini frekuensi. Kalau kita lihat di sini 1 dan 3 MHz, maka kalau 1 MHz gelombang ultrasound, pemampatan dan peregangan jaringan yang dilewati gelombang longitudinal ini sebanyak 1 juta kali per detik. Ada pemampatan dan peregangan jaringan sebanyak 1 juta kali per detik. Sedangkan dengan frekuensi 3 MHz, maka gelombang ultrasound yang dikeluarkan ada pemampatan dan peregangan sebanyak 3 juta kali per detik. Sehingga kalau kita lihat di gambar sini, maka perbedaan antara frekuensi 1 dan 3 MHz ini adalah pada kerapatan gelombangnya. Di mana yang 3 MHz ini lebih rapat gelombangnya dibandingkan yang 1 MHz. Nah, ternyata ketika diaplikasikan, dipaparkan pada jaringan, gelombang 1 MHz ultrasound ini lebih dalam penetrasinya dibandingkan yang 3 MHz. Nah, pancaran gelombang longitudinal frekuensi 1 MHz ini lebih dalam penetrasinya dibandingkan yang 3 MHz. Mengapa? Karena semakin banyak gelombang longitudinal seperti ini, kompresi dan refaction, maka kecenderungan gelombang ini akan diteruskan dan dipantulkan. Jadi bisa dikatakan bahwa gelombang suara atau gelombang ultrasound ketika dipaparkan pada suatu medium, maka gelombang suara atau gelombang ultrasound ini mempunyai dua resiko. Ada resiko diteruskan dan ada resiko dipantulkan. Nah, contohnya gampangnya, ketika seseorang berbicara di dalam kelas, ada dosen yang kemudian mengajar di dalam kelas, maka suara dosen itu bisa didengar pada mahasiswa yang ada di kelas itu. Nah, kemudian ada gelombang suara yang dikeluarkan oleh dosen ini yang kemudian dipantulkan oleh tembok. Nah, jadi ada gelombang suara yang diteruskan dan ada gelombang suara yang dipantulkan. Begitu juga pada kelas sebelahnya. Ketika di sebelah ada dosen yang mengajar, maka ada suara dosen di kelas sebelah ini terdengar di kelas sebelahnya. Nah, ada suara yang diteruskan dan ada suara yang tidak sampai ke kelas sebelahnya. Ada suara yang dipantulkan. Nah, ternyata semakin tinggi frekuensi, maka semakin tinggi pula resiko untuk dipantulkan. Semakin sedikit frekuensi, maka semakin sedikit resiko yang dipantulkan. Nah, sehingga dari kedua frekuensi ultrasound ini
maka gelombang ultrason yang dikeluarkan mempunyai potensi untuk diteruskan dan mempunyai potensi untuk dipantulkan. Ternyata semakin tinggi frekuensi, resiko yang dipantulkan semakin tinggi pula. Sehingga ketika resiko yang dipantulkan semakin tinggi, maka yang diteruskan semakin sedikit. Sebaliknya, ketika frekuensinya semakin sedikit, maka resiko untuk dipantulkan semakin sedikit pula. Sehingga yang diteruskan semakin banyak. Itulah mengapa frekuensi gelombang ultrason 1 MHz lebih dalam penetrasinya dibandingkan yang 3 MHz. Biasanya penggunaan frekuensi 1 MHz ini ketika kedalaman jaringan lebih dari 2 cm. Sedangkan penggunaan frekuensi 3 MHz ini biasanya digunakan pada kedalaman jaringan kurang dari 2 cm. Selanjutnya, effective radiating area atau disingkat sebagai ERA. Kita tahu tadi bahwa pada transducer ada mangkok besi, di mana pada mangkok besi terdapat bahan piezoelektrik. Ya, ini katakanlah ini adalah mangkok besinya, ini dilihat dari bawah ya. Kemudian di dalam mangkok besi ada bahan piezoelektrik. Nah, bahan piezoelektrik ini ada area di mana gelombang ultrason ini keluar secara efektif. Nah, ini disebut sebagai effective radiating area. Nah, setiap alat akan mempunyai nilai eranya masing-masing. Setiap modalitas ultrason mempunyai nilai effective radiating area atau nilai eranya masing-masing. Dan nilai era ini harus diketahui, karena nilai era ini adalah sebagai dasar untuk menentukan dosis ultrason, yaitu dosis penentuan lamanya diberikan ultrason, lama waktu terapi. Ini menggunakan nilai era. Kemudian convergence and divergence area. Nah, paparan gelombang ultrason ini ada yang disebut sebagai area dekat dan area jauh. Nah, ada yang menyebutnya dengan Fresnel zone dan Fraunhofer zone. Area dekat sering disebut sebagai Fresnel zone dan area jauh sering disebut sebagai Fraunhofer zone. Nah, ada Fraunhofer zone dan Fresnel zone. Pada area dekat, maka kita lihat di sini gelombangnya naik turun ya. Nah, pada area jauh gelombangnya cenderung seragam, tidak bervariasi seperti yang di area dekat. Nah, ini bukan kemudian ultrason ketika kita nyalakan kemudian muncul gelombang seperti ini, tidak. Ini hanya ilustrasi, di mana pada area dekat, near field, pada Fresnel zone, gelombang ultrason ini dia naik turun. Kuatnya gelombang ultrason yang dipancarkan ini naik turun. Pada area jauh atau Fraunhofer zone, kuatnya gelombang ultrason ini dia cenderung seragam, tidak bervariasi sebagaimana pada area dekat. Oke, materi kita sampai di sini dulu. Nah, yang perlu diperhatikan tadi adalah mengenai BNR dulu. Nah, BNR, ingat bahwa ketika BNR-nya tinggi, BNR itu apa tadi? Binon Uniformity Ratio, rasio perbandingan antara puncak kuatnya gelombang ultrason dan kuatnya gelombang ultrason rata-rata. Semakin tinggi BNR, maka semakin tinggi lonjakan arusnya, lonjakan kuatnya gelombang ultrason. Dan ini beresiko untuk mencederai jaringan tubuh pasien, sehingga lebih aman menggunakan BNR yang kurang dari 5 atau BNR 1:4. Nah, sehingga BNR 2 misal dia lebih seragam, tidak ada lonjakan yang tinggi. Nah, itu yang perlu diketahui. Kemudian selanjutnya penggunaan mode ultrason, kita bisa pilih penggunaan mode ultrason continuous atau pulse. Nah, tentu saja kalau continuous dia efek peningkatan suhu jaringannya optimal dibandingkan yang pulse. Sehingga pada kondisi-kondisi yang membutuhkan manfaat peningkatan suhu jaringan, misal pada kondisi gangguan muskuloskeletal yang fasenya sudah kronis, maka digunakan ultrason dengan mode continuous. Sedangkan gangguan pada muskuloskeletal yang sifatnya akut digunakan ultrason dengan mode pulse. Nah,
Kemudian pada penggunaan pulse maka kita bisa men-setting, mengatur berapa persen duty cycle. Semakin kecil persentase duty cycle maka semakin kecil pula fase on-nya. Semakin besar persentase duty cycle maka semakin besar fase on-nya. Semakin kecil persentase duty cycle maka fase on-nya semakin kecil dan efek untuk meningkatkan suhu jaringan semakin kecil. Nah, sehingga 20% duty cycle ini lebih ditujukan pada kondisi akut, sedangkan 50% duty cycle lebih ditujukan pada kondisi yang menuju ke kronis atau kondisi subakut. Selanjutnya frekuensi, tadi ingat ya bahwa frekuensi ultrason yang digunakan adalah 3 dan 1 MHz, di mana terdapat perbedaan kerapatan gelombang longitudinal. Nah, ternyata semakin tinggi frekuensi, maka semakin tinggi resiko gelombang ultrason untuk dipantulkan. Karena gelombang ultrason atau gelombang suara ini mempunyai dua resiko ketika melewati suatu medium. Bisa itu diteruskan dan bisa itu dipantulkan. Nah, ternyata semakin tinggi gelombang ultrason, semakin tinggi frekuensi gelombang ultrason, maka resiko semakin tinggi pula yang dipantulkan. Sehingga kalau yang dipantulkan semakin tinggi, yang diteruskan akan sebaliknya semakin sedikit. Sebaliknya, ketika penggunaan frekuensi rendah seperti 1 MHz, maka resiko gelombang ultrason yang dipantulkan semakin sedikit pula. Karena semakin sedikit resiko yang dipantulkan, maka yang diteruskan semakin banyak. Nah, karena hal itu, ultrason dengan frekuensi 1 MHz ini lebih dalam penetrasinya dibandingkan yang 3 MHz. Karena yang 1 MHz ini yang dipantulkan sedikit, yang diteruskan lebih banyak dibandingkan yang 3 MHz. Sehingga dalam aplikasinya, penentuan dosisnya, ketika jaringan yang mau kita terapi ini kedalamannya lebih dari 2 cm, maka direkomendasikan penggunaan frekuensi ultrason 1 MHz. Ketika kedalaman jaringannya kurang dari 2 cm, maka yang direkomendasikan adalah penggunaan frekuensi 3 MHz. Nah, kemudian efektif radiating area ini perlu diketahui ya pada transducer ultrason, pada modalitas ultrason, karena nilai ERA ini diperlukan untuk menghitung dosis waktu terapi, lamanya waktu terapi. Oke, saya kira sampai di situ dulu untuk materi kita hari ini. Kita akan berlanjut pada materi ultrason terapi bagian 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.